Oke, kembali lagi di channel gua, Agus Aditya Nugroho. Kali ini gua akan menjelaskan jenis investasi yang mungkin kalian sudah dengar, dan mungkin ada juga kalian yang belum mendengar. Nah, bagi kalian yang mungkin belum mendengar, silakan tonton dan simak video ini. Oke, sedikit gua akan jelaskan dalam pembahasan video ini, yaitu tentang reksadana. Instrumen investasi banyak sekali. Kalau kalian ingin belajar atau kalian ingin berinvestasi, bisa kalian tempatkan atau kalian investasikan di reksadana. Mungkin kalian yang sibuk, atau mungkin kalian yang bekerja, atau kalian mungkin yang ingin santai, bisa lakukan investasi di reksadana. Gua akan sedikit jelaskan apa itu reksadana. Reksadana adalah dana yang dikelola oleh manajer investasi yang ditempatkan modalnya pada instrumen investasi tertentu. Nah, biasanya kalau kalian tahu ada beberapa aplikasi, mungkin salah satunya Bibit, atau mungkin di Ajaib, atau ya berbagai macam aplikasi lainnya. Nah, di situ kalian bisa melihat apa itu reksadana. Nah, kalau kalian tahu, nah disitulah kalian investasikan reksadana tersebut. Nah, nanti ada berbagai pilihan reksadana. Nah, kali ini gua akan membahas sedikit jenis-jenis reksadana yang mungkin kalian belum tahu. Nah, reksadana itu ada 4 jenis. Yang pertama, reksadana pasar uang. Nah, biasanya orang-orang yang ingin santai, namun ya mungkin dananya lebih pengembaliannya lebih kecil, yang berharap ya terus-menerus lancar gitu, tapi tidak mungkin risikonya lebih rendah. Nah, bisa nih kalian tempatkan dananya atau investasinya itu ke reksadana pasar uang. Nah, biasanya manajer investasi akan menyimpan dananya di deposito. Nah, bentuk deposito nih, jadi ya termasuk rendah juga ya untuk kalau dibilang instrumen yang mungkin kerugiannya tuh rendah, dan jangka waktunya itu 1-3 tahun. Nah, itu biasanya orang-orang pengen ingin investasinya itu di reksadana pasar uang. Yang kedua adalah jenis reksadana pendapatan tetap. Nah, biasanya jenis reksadana ini manajer investasi akan melakukan investasi dananya itu di obligasi. Nah, contohnya tuh investment itu obligasi. Biasanya ini kalau dibilang pendapatan tetap ini bisa diartikan bunganya atau pengembaliannya lebih tinggi daripada reksadana pasar uang. Nah, kalau kalian tahu, ya mungkin ada obligasi pemerintah, ada obligasi swasta. Nah, di situ biasanya manajer investasi melakukan menyimpan asetnya di obligasi. Nah, jangka waktu biasanya 3-5 tahun. Nah, risikonya mungkin risiko sedang dibanding risiko yang pasar uang rendah. Nah, yang ketiga adalah reksadana campuran. Nah, kalau biasanya reksadana pasar campuran ini, dia atau manajer investasi melakukan penyimpanan asetnya itu, dananya itu ada di obligasi, ada di deposito, ada di saham. Nah, ini campuran. Jadi berapa persen di dia di deposito, di obligasi, di saham. Nah, itu biasanya manajer investasi akan melakukan penyimpanan dananya itu di campuran. Nah, yang keempat, jenis reksadana ini adalah reksadana pasar saham. Kalau dibilang risikonya ini tinggi. Nah, biasanya dia manajer investasi ini akan menyimpan dananya itu sampai 5 tahun ke atas. Nah, kalau kalian ingin pengembalian dananya lebih besar, nah ini cocok nih untuk reksadana saham. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya reksadana saham ini bisa mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, tinggal pilih reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, ataupun saham. Kalau kalian ingin investasi, belajar lebih dalam lagi, mulailah dengan reksadana. Bye-bye.